Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan menceritakan sebuah kisah nyata dari seorang pria yang ditelan oleh ikan paus dan dia selamat layaknya Nabi Yunus di masa lalu. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke ceritanya. Nabi Yunus punya kisah nyata yang ditelan oleh ikan paus, lalu diselamatkan oleh Allah. Siapa sangka peristiwa yang sama bisa terjadi pada manusia biasa seperti kita ini. Kejadian ini menggegerkan Amerika dan jadi pemberitaan banyak media di sana. Para ilmuwan pun memperbincangkannya soal kemungkinan selamat dimakan oleh paus. Dari New.com Australia memberitakan peristiwa ajaib dan menegangkan ini yang dialami oleh Michael Packard. Dia adalah seorang diver dengan pengalaman 30 tahun dan pencari lobster di Cape Cod, Amerika Serikat. Dia diwawancarai khusus untuk acara 60 Minutes di channel 9 Now Australia. Kejadian ini menurutnya adalah 4 minggu lalu saat menyelam mencari lobster. Saya dalam penyelaman ketiga, hampir sampai dasar. Tahu-tahu saya seperti ditabrak kereta dan tiba-tiba semua gelap. Saya berpikir, sesaat untuk menyadari kalau saya ada di mulut ikan paus, kata Packard. Packard sempat berpikir dimakan hiu, tapi tidak ada luka cabikan gigi. Disitulah dia yakin dimakan paus. Packard syok dan panik bagaimana caranya keluar dari mulut paus. Paus itu melanjutkan perjalanan di laut dengan Packard di mulutnya. Air membanjiri masuk ke mulut paus dan menerjang Packard. Regulator selamnya sempat terlepas, tapi bisa diambil lagi. Mulutnya cukup sempit. Saya ambil regulator dan bisa bernafas lagi. Mulut paus rasanya seperti ada otot menekan di sekutur tubuh saya, ujarnya. Packard mencoba bergerak tapi susah. Dia berpikir dirinya akan mati di dalam mulut paus. Packard berpikir tidak mungkin bisa keluar kecuali pausnya memuntahkan dia. Keajaiban pun terjadi. Packard merasakan pausnya berenang ke permukaan laut. Benar saja, si paus memuntahkan isi mulutnya di permukaan air. Pada saat itu, rekan penyelam Packard yang bernama Joshua Mayo ada di permukaan air. Dia melihat seekor paus bungkuk naik ke permukaan laut lalu menyemburkan air dari mulutnya. Bersamaan itu menyemburkan juga Packard. Dari situ diketahui spesies paus yang memakan Packard ini adalah paus bungkuk. Menurut Mayo, Packard keluar dari mulut paus tersebut seperti orang melompat terjun ke kolam renang. Ya Tuhan, saya bisa keluar, saya tidak mati, kata Packard yang berusia 57 tahun ini. Mayo lantas menyelamatkan Packard untuk mendapatkan perawatan. Otot ligamen kaki dia sobek dan harus diberi penyangga. Ketika Packard menceritakan kisah ini, banyak orang yang tidak percaya dan menuduh Packard membual. Ceritanya terlalu ajaib memang, seperti kisah Nabi Yunus. Namun ada saksi mata, Mayo dan komunitas diver yang mendukungnya. Ketika media massa mewawancarainya, kisah Packard nampaknya sungguhan. Selain media lokal, Packard tampil di BBC Inggris sampai talk show Jimmy Kimmel. Dan inilah tanggapan ilmuwan soal kejadian ini. Para ilmuwan bersuara menanggapi kejadian pria selamat usai ditelan paus seperti Nabi Yunus. Hal ini bukannya mustahil, kata para ahli. Bagaimana Packard bisa selamat setelah ditelan paus seperti Nabi Yunus? Nicola Hodgin mengatakan paus mustahil memakan orang. Apa sebabnya? Menurut ilmuwan, meskipun manusia bisa masuk ke dalam mulut paus bungkuk, tapi paus tidak makan orang. Ukuran tenggorokan paus ternyata berdiameter seperti kepalan tangan manusia saja.
Namun, maksimum tenggorokan paus mencapai diameter 1 meter. Secara ilmiah, tidak mungkin paus menelan manusia. Pakar berada di tempat yang salah dan di waktu yang salah, kata Hodgkin. Ternyata ini bukan kejadian pertama kali. Pada Oktober 2020, pemain kayak di California, Amerika Serikat, hampir dimakan paus sperma. Sementara pada Maret 2019, operator wisata di Port Elizabeth, Afrika Selatan juga hampir dimakan paus. Katanya, kisah paus makan orang ini memang seperti kisah Nabi Yunus dan dongeng Pinocchio, iya kan? Namun, apa sih sebenarnya yang sedang dilakukan oleh paus itu? Menurut ilmuwan, kejadian tersebut adalah saat paus mencari mangsa, tapi bukan memangsa manusia. Paus bergigi seperti paus sperma, mereka memakan cumi-cumi dan ikan. Sementara paus balen seperti paus bungkuk, paus biru, paus abu-abu, makannya adalah plankton, krill, dan udang kecil. Balen adalah semacam bulu sikat yang ada di mulut paus, yang berfungsi sebagai penyaring mangsanya dan menggantikan fungsi gigi. Nah, begitulah kira-kira kisahnya. Gimana? Seru kan? Gimana tidak? Ini kisah nyata yang terjadi di Amerika. Jarang-jarang loh ada orang yang masuk ke mulut paus dan selamat lagi. Ya nggak sih? Jangan lupa tetap ikuti channel ini ya. Dan akan ada banyak kisah-kisah lainnya yang akan kami ceritakan di sini. Baik kisah nyata, kisah mistis maupun kisah-kisah lainnya. Tetap support channel ini ya dengan cara subscribe, like, dan share. Oke? Demikianlah dari kami, CEO Channel. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.